Halo semuanya, saya Wawan Yudiana dengan nomor induk mahasiswa PPG A3S1 21129. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Haluoleo Kendari. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau dikenal dengan UKIN secara daring atau online pada hari Senin 18 Oktober 2021 yang merupakan salah satu tahap akhir sebelum uji pengetahuan dari PPG dalam jabatan. Oke, selamat siang teman-teman kelas 9A ya. Selamat bergabung di Meet PPKN ya, Mapel kelas 9. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Mas Farel. Silakan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai Google Meet dan pembelajaran PK pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran kali ini bisa berlangsung dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Baik, terima kasih Mas Farel atas atensinya untuk memimpin berdoa pada teman-temannya. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi ya di Classroom yang sudah Bapak sediakan, nanti diisi saja. Kemudian selanjutnya kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk menyanyikan lagu Tanah Airku. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Bapak harap kalian tambah cinta ya. Sebelumnya sudah cinta Indonesia, cinta tanah air ya. Dengan menyanyikan lagu Tanah Airku, kalian akan lebih mencintai bangsa dan negara ini. Bapak garis bawah ya. Kalau bukan kita ya, Pak Guru, kalian, Mas Yuri, Mbak Mutia, Mas Aufa, Mas Kadek ya, Mbak Karima, Mas Rehan dan lain-lain. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai bangsa dan negara kita ya? Kita lahir di Indonesia, tumpah darah di Indonesia, maka kita wajib mencintai bangsa dan negara Indonesia. Apapun kondisinya, walaupun kalian melihat Indonesia yang begini-begini aja misalnya, ya, yang jalan di tempat nggak maju-maju misalnya, ya, itu kan kalian sendiri bisa istilahnya nanti setelah kalian besar nanti barangkali kalian salah satu dari kelas 9G jadi menteri ya kan, atau jadi Mas Alfa misalnya jadi menteri olahraga bidang karate misalnya ya kan, siapa tahu nanti Pak Guru misalnya berkunjung ke sana ketemu Mas Alfa di kementerian ya. Makanya kalian jangan berkecil hati, apalagi
ayah kalian, ibu kalian bekerja di sektor tambang ya. Artinya materi atau dana yang dibutuhkan untuk sekolah yang lebih tinggi itu bisa gitu ya. Oke, makanya jangan pernah putus asa untuk menggapai mimpi ya kan. Kayak lagunya Niji ya, Laskar Pelangi itu bisa jadi inspirasi kalian. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara ya. Jadi pada sekarang ini ada kaitannya ya. Jadi sebelumnya kita mempelajari Pancasila dan selanjutnya di bab kedua ini kita akan pelajari tentang Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, kalian dapat menyusun paparan dan mempresentasikan secara kelompok tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Jadi nanti kalian dibuat tampilan untuk dipresentasikan ke teman-temannya melalui Canva ya, seperti biasanya. Nah, jadi nanti Bapak harap kalian bisa membuat catatan penting atau hasil analisis tadi untuk dipresentasikan ke teman-teman ya. Nanti hasilnya bisa kalian pasang di smartphone kalian. Bisa kalian lihat setiap hari, setiap jam, setiap detik ya. Maksud Bapak di sini kalian belajar tidak melulu menunggu ulangan misalnya. Belajar tidak melulu menunggu ada Meet PKN gitu. Akan tetapi kalian bisa melihatnya setiap saat. Entah kalian melihat hanya 5 menit misalnya. It's okay. Tapi setiap saat, setiap hari itu kalian bisa mempelajarinya. Bapak nggak menyuruh atau mengharuskan kalian belajar suntuk gitu ya sampai berjam-jam gitu. Enggak, itu cara belajar kuno ya. Cara belajar masa kini sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit tetapi bermakna. Jadi tersimpan di memori kalian. Oke, itu aja. Kemudian kita masuk ke materi inti ya, kegiatan inti. Kita masuk ke CITES. Untuk linknya bisa kalian klik di Classroom atau di Classroom ya. Di Classroom itu sudah Bapak lampirkan link CITES-nya. Sebentar. Baik, apa sudah terlihat? Sudah ya, oke. Di sini kita awali dulu ya. Di sini ada kartun terkait PTMT. Ada Bapak Guru dan kalian yang menyodorkan masker kepada Bapak Guru ketika Pak Guru sedang sedang menjelaskan materi sambil membawa buku. Nah, di sini ada intro ya, intro seperti awalan kita sebelum masuk ke materi inti. Kita baca bersama-sama ya. Oke, pandemi COVID melanda tanah air dan seluruh dunia yang menyebabkan seluruh aktivitas dan kegiatan menjadi terhambat dan dilarang seperti istilah lockdown atau PSBB atau PPKM di Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk dalam tujuan negara. Salah satunya ada 4 ya, tujuan negara Indonesia yang terletak di pembukaan UUD 1945 alinea keberapa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Alinea keempat, benar sekali. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi tujuan negara Indonesia?
ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketertiban dunia. Nah, mencerdas kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, mengandung pokok pikiran yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia. Apa isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45? Kita cari tahu nanti ya. Kemudian, kegiatan pembelajaran merupakan bagian dari upaya negara dalam mencapai tujuan negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang dimaksud adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengapa bangsa Indonesia harus cerdas? Sebab bangsa yang cerdas menjadi modal memajukan negara. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, dasar-dasar pokok negara dirangkum dalam pembukaan UUD 1945. Lalu, apa isi dan makna dari alinea serta pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945? Mari kita saksikan bersama video terkait mengenal Undang-Undang Dasar 1945. Salam hangat. Saya ingin bertanya, masih ingatkah Anda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mudah-mudahan masih ingat. Sebab di pembukaan Undang-Undang Dasar itulah hitam di atas putih tercatat harapan bangsa Indonesia. Disitulah dikumandangkan alasan negara kita lahir. Kemerdekaan tumbuh dari perasaan pedih atas penderitaan yang diderita rakyat akibat penjajahan. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, yakni kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Kesejahteraan yang adil adalah milik semua orang, bukan hanya milik segelintir penduduk. Rekan-rekan, seyogianya kita selalu kembali kepada harapan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita adalah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Kita bersama sudah menyimak ya terkait esensi dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu memegang kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau disebut stat fundamental norm ya. Jadi itu penting, sangat fundamental. Jadi tidak boleh diubah dan tidak boleh diganggu atau istilahnya diganti gitu ya. Kemudian jika ditinjau dari segi sejarahnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dirumuskan, disusun, serta disahkan oleh para pendiri negara Indonesia. Hal ini kita ketahui bersama ya. Jadi pada saat pengesahan Pancasila, ya Pancasila sebagai dasar negara, disahkan pula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dulu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 memuat dasar-dasar pokok negara yang terdiri atau yang terdiri atas dasar tujuan negara yang terletak pada alinea keempat. Kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian bentuk negara dan dasar filsafat negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara
yang fundamental. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi fungsinya atau apa namanya ya, kaidahnya itu sama dengan Pancasila ya, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kalau Undang-Undang dan Pancasila diganti, istilahnya dirubah, artinya sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kedudukan pembukaan ini terkait dengan muatan materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara. Oke, silakan jika ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan sebelum Pak Guru membuat kelompok ya, tentunya dari intro atau dari kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini, kaitannya dengan ditinjau dari pasal per pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada berarti Bapak langsung bagi kelompok aja ya. Untuk kelompok 1 diwakilkan oleh Mas Farel dan Mas Tristan. Untuk kelompok 2 membahas pasal 34 ayat 2 dan 3 akan dibahas oleh Mbak Aurela ya. Dan temannya nanti jika ada yang menambahkan. Kemudian kelompok 3 tinjauan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 kaitannya dengan pandemi Covid akan dipresentasikan oleh Mbak siapa ya? Atau ada yang mengusulkan, silakan. Atau ada yang ingin mempresentasikan, silakan. Selain anak-anak yang saya sebut tadi. Saya aja Pak, yang pasal 31 itu kan Pak? Siap. Oke Mbak Ena. Berarti fix ya, kelompok 1 akan dibacakan oleh Mas Farel dan Mas Tristan. Kelompok 2 akan dipresentasikan oleh Mbak Aurela. Kemudian kelompok 3 terkait pasal 31 akan dipresentasikan oleh Mbak Aina. Bapak kasih waktu 5 menit ya, 5 menit dari sekarang. Pak, saya belum buat kanvanya, bisa nggak dibaca aja? Iya, dibaca aja nggak apa-apa. Yang penting sudah terekap, tinggal membacakan gitu. Untuk filenya nanti bisa dilampirkan di Classroom ya. Jadi untuk kita belajar bersama. Cara membuatnya di situs Canva. Barangkali udah familiar dengan kalian. Ya, di sini ada kolom presentasi, media sosial, produk cetak, lain-lain. Nah, kalian pilih saja bagian media sosial, guys, gampang. Nah, kalian bisa juga nanti hasil flyer itu ya, atau hasil catatan penting tadi di posting di story IG misalnya. Kalau kalian main IG atau Facebook bisa juga diposting situ. Nah, barangkali teman-teman dari kelas lain melihat hasil kalian nanti akan terinspirasi ya, atau pengen juga jadi buat juga. Nah, di sini kalian boleh klik aja kiriman Instagram ya, kelihatan nggak? Nah, sini bisa kalian pilih template-nya suka-suka kalian. Misalnya kita pilih kaitannya dengan PKN berarti nah ini aja. Oh salah, jangan itu. Nah ini. Merdeka. Nah, kalian bisa diedit sendiri sini langsung ya. Kalian hapus, kasih teksnya apa? Ya hasil analisis tadi yang di gambar awal tadi. Pertanyaannya kalian lihat di Classroom ya. Bisa ya? Coba tunggu 5 menit cukup nggak?
Enggak, Pak. Enggak. Ya, waktu sudah menunjukkan 5 menit ya. Silakan bagi yang ingin mempresentasikan dari kelompok 1, 2, atau 3. Bapak persilakan. Saya Pak. Silakan. Silakan Mas Farel, bisa dimulai. Untuk pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dan dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun secara terbuka dan dijawab untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Dari tinjauannya, jika ditinjau dari pasal 23 ayat 1 UUD 1945, bagaimana tanggapan kalian terkait kebijakan pemerintahan Indonesia? Menurut tanggapan saya ada plus dan juga minusnya. Dalam penanganan ini, pemerintah juga cukup bijak dalam mengelola keuangan APBD di saat pandemi ini. Dalam penanganan pandemi ini, pemerintah banyak menyumbangkan dana untuk membangun dan melengkapi penanganan COVID dan pembagian pos-pos kesehatan sosial. Pemerintah juga memperhitungkan dana yang dikeluarkan berdasarkan data yang faktual. Jadi pemerintah bisa menangani masalah pengeluaran berlebihan, namun juga tidak kekurangan. Tapi pemerintah juga kurang cermat dan tidak memperhatikan dan penyumbangan dana pada yang membutuhkan. Untuk sekarang ini, banyak berita-berita, banyak anggaran, dana bantuan sosial dan digelapkan. Sekarang masih banyak orang yang membutuhkan bantuan-bantuan dalam bantuan sosial tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farel. Luar biasa ya. Tanggapan yang sangat mendalam, yang kritis, dan edukatif ya bagi kita semua. Oke, silakan bagi yang mau menambahkan. Tadi Mas Tristan mungkin, silakan. Untuk grafiknya saya belum selesai, tapi kan karena udah menjawab, jadi dibaca aja. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah keuntungan dan kerugian pandemi COVID-19 bagi kami? Nah, menurut saya tuh keuntungannya tuh ada beberapa ya. Jadi pertama tentunya mengajarkan pola hidup yang bersih sama sehat. Jadi kita karena dalam pandemi COVID-19 kita harus menjauhi virus, jadi harus bersih. Kemudian keuntungan kedua ya ini dapat berkumpul dengan keluarga. Karena kan kita harus stay at home ya, jadi nggak boleh kemana-mana. Oh, iya. Bukan nggak boleh, jadi mengurangi. Nah, jadi kalau keluarga itu juga jadi ngumpul banyak waktu dengan keluarga. Terus jadi selanjutnya kita juga lebih memperhatikan pola makan sama kita juga jadi bisa konsumsi makanan yang sehat. Terus pandemi COVID-19 juga mengajarkan sifat-sifat yang baik, misalnya bersabar, terus disiplin, sama mengikuti aturan, misalnya mengikuti 5M dan sebagainya. Sedangkan kerugian dari pandemi ini, yang pertama tentunya kurang interaksi sosial sama sesama, misalnya sama tetangga atau sama teman-teman. Tapi untungnya sekarang ada kayak gini, Google Meet yang online gitu. Terus yang kedua mungkin sering timbul rasa cemas atau khawatir. Dan yang ketiga itu menurut saya kurang efektif proses pembelajaran karena kan fasilitasnya terbatas. Terus interaksi dengan gurunya juga terbatas. Kemudian untuk pertanyaan kedua, menurut analisis kalian sektor apa saja yang terkena dampak? Nah, menurut saya sektornya tuh cukup banyak, hampir semuanya. Tapi yang memiliki dampak paling besar jadi terburuk itu tentunya yang pertama yang tadi transportasi atau pariwisata. Nah, kan karena PPKM ini, jadi kita disuruh mengurangi aktivitas keluar rumah. Nah, karena itu membuat jasa-jasa transportasi kekurangan penumpang dan konsumen. Nggak ada bedanya sama sektor pariwisata. Ya, ini juga kurang pengunjung. Baik Bu Junior, silakan. Lanjut Mas Hari. Ya, selanjutnya adalah ya sektor yang sekarang ini pendidikan. Karena COVID-19 ini kita belajar mengajar juga online kan, daring. Nah, ini dampaknya beragam. Ada yang misalnya siswa-siswa yang susah dapat internet, jadi sulit dia melakukan kegiatan pembelajaran. Terus teknik pembelajaran yang berbeda juga bikin siswanya harus adaptasi, jadinya bingung. Terus yang pertanyaan ketiga, sebutkan penerapan sila-sila Pancasila dalam kaitannya dalam
penanganan pandemi COVID-19. Menurut saya, sila yang pertama, kita harus berserah diri dan mengharapkan yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta Tawakal perlindungan, ya. kesehatan, dan juga keselamatan. Kemudian sila kedua, yakni membantu sesama dalam melawan COVID-19, seperti yang tadi udah dijelasin dan diberi contohnya. Kemudian Iya. sila ketiga, yakni tidak membedakan status sosial. Ya, misalnya kita bedain orang yang kena positif COVID-19, kita jauhin. Maksudnya, ya, jauhin secara fisik, mungkin nggak apa-apa, tapi kayak kita juga harus semangatin, jangan dibedain status Iya, sosialnya. benar. Jadi kita harus kerjasama melawan virus COVID-19. Dan sila keempat itu kita harus sepakat dan mengikuti aturan-aturan pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19. Dan terakhir sila kelima, kita harus bersikap adil dan menghormati sesama. Dan kita tidak membeli sesuatu yang terlalu berlebihan dan berbagi terhadap orang lain. Yang pertanyaan keempat, sebagai siswa SMP PPSB, apa yang sudah kalian lakukan atau kami lakukan dalam menangani pandemi COVID-19? Nah, saya telah mengikuti aturan yang diberikan, mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga kebersihan, dan pastinya melakukan aktivitas di rumah, misalnya belajar online. Kemudian, yang terakhir adalah berikan solusi dan tanggapan kalian terkait artikel yang sudah diberikan tadi di soalnya. Nah, itu artikelnya dia, kalau nggak salah, sebentar. Pokoknya menurut saya itu hal-hal yang dilakukan pemerintah Indonesia itu udah benar. Jadi mengurangi masuk warga asing, kemudian melakukan tes, tracing, dan lainnya itu membuat berkurang kesempatan virus COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Itu juga membantu para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tadi terdampak itu untuk membuat sektor ini tidak terdampak terlalu buruk dan membuat sektor ini terus berjalan. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas Ari atas presentasinya ya. Wah, sangat lengkap dan istilahnya out of the box ya. Tadi sempat menyampaikan sampai dengan sila keempat juga ya. Terima kasih Mas Ari. Good. Selanjutnya ada yang menanggapi atau pendapat lain misalnya? Silakan. Dari Mbak-mbak atau Mas-mas memberikan analisis lain, jawaban lain, silakan. Saya, Pak. Ya, Mbak Cynthia. Monggo, silakan. Berdasarkan analisis dari halaman 1, pertanyaan pertama, apakah keuntungan dan kerugian pandemi COVID-19 bagi kalian atau bagi saya sendiri? Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama, jauh dari pergaulan negatif, karena selama pandemi, saya mulai jarang berinteraksi dengan teman-teman. Secara tidak langsung, saya juga jauh dari pergaulan negatif. Kedua, saya jadi mau belajar bagaimana mengatur waktu yang baik dan menjadi lebih produktif. Karena selama pandemi saya merasa bosan, akhirnya saya ingin mencoba hal baru seperti menjadi produktif. Yang ketiga, bisa hemat biaya transportasi karena jarak dari sekolah ke rumah lumayan jauh. Keempat, punya waktu dengan keluarga. 5, jadi lebih memperhatikan kesehatan diri sendiri. Kerugian yang saya dapatkan selama pandemi yang pertama, sering mengalami kendala saat belajar seperti mati lampu, jaringan jelek, dan sebagainya. Kedua, kadang merasa bosan di rumah terus. Dan yang ketiga, semakin sulit untuk berkomunikasi dengan orang. Pertanyaan kedua, menurut analisis kalian, sektor apa yang terkena dampak pandemi COVID-19? Menurut saya, sektor-sektor yang terkena dampak pandemi COVID-19 sebenarnya semua sektor. Tapi yang paling terkena dampaknya salah satunya adalah sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor transportasi, sektor penambangan, sektor manufaktur, dan masih banyak lagi. Pertanyaan ketiga, sebutkan penerapan sila-sila Pancasila dalam kaitannya dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk penerapan sila yang pertama yaitu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meminta perlindungan, karena kita ingin meminta perlindungan kepada Tuhan agar kita bisa dijauhkan dari COVID-19. Sila kedua yaitu melakukan kegiatan yang dapat membantu orang-orang yang paling terkena dampak COVID-19 atau juga seperti yang disebutkan oleh Pak Wawan sebelumnya, sering viral kadang menaruh makanan di pagar baru boleh siapa saja yang mengambil, itu juga termasuk sila kedua. Kemudian sila ketiga yaitu bekerja sama untuk memperhatikan pandemi COVID-19 dan memiliki rasa cinta tanah air. Sila keempat yaitu musyawarah, di mana pemerintah melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan pemerintah. Lalu yang kelima,
Berikan solusi dan tanggapan dari kalian terkait artikel tersebut. Bagi saya, berdasarkan artikel, memberikan bala bantuan kepada pelaku usaha industri yang terkait, salah satu tindakan yang sangat bagus. Nah, untuk pembuatan larangan kepada warga asing ke dalam Indonesia memang tidak ada yang salah. Tetapi menurut saya lebih bagus lagi jika ada larangan juga untuk warga lokal atau warga negara Indonesia itu sendiri yang ingin pergi keluar pulau ataupun ke luar negeri jika tidak di situasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jadi kelompok kedua ya. Kelompok kedua untuk Mbak Aurela, silakan untuk Pak. mempresentasikan. Boleh off cam nggak? Dinyalakan nggak bisa atau gimana? Lagi ada pembangunan sih. Bukan pembangunan, ada renov di rumah. Oh, ya udah. Nggak apa-apa, dimatikan nggak apa-apa. Oke. Pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan ayat yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tanggapan saya, hal ini sangat diperlukan di saat kondisi seperti ini saat di pandemi COVID-19. Dengan adanya wabah COVID-19 di Indonesia, rata-rata ekonomi para masyarakat Indonesia menurun drastis. Dengan adanya sistem jaminan sosial, rakyat yang lemah atau tidak mampu bisa bertahan hidup dengan selayaknya martabat kemanusiaan. Hal ini sudah masuk ke pernyataan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan umum. Masyarakat Indonesia yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya juga bisa dirawat atau dilayani dengan layak. Contoh dari sistem jaminan sosial ada di materi sebelumnya, yaitu adanya bantuan saat awal adanya COVID-19 yang sangat berpengaruh kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa bertahan dan tidak terjadi PHK besar-besaran. Jika ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Aurela, luar biasa ya. Sama-sama kritis dan edukatif bagi kita semua. Jadi dikaitkan dengan pasal 34 yaitu Mbak Aurela menitik beratkan pada sektor kemanusiaan ya. Jadi bantuan sosial, bantuan terhadap para pelaku usaha ya. Jadi ditinjau dari dari sila Pancasila, sila kelima dan sila kedua. Oke, selanjutnya untuk Mbak Aina silakan untuk mempresentasikan di bagian pasal ke-31. Silakan. Ya, Pak. Baik. Yang ketiga, jika ditinjau dari pasal 31 UUD 1945, bagaimana tanggapan kalian terkait kebijakan pemerintah Indonesia? Menurut pasal 31 ini tentang pendidikan ya. Iya. Tanggapan saya terkait kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia, kan yang seperti kita ketahui kan akibat pandemi, kita itu harus melaksanakan pembelajaran online atau pembelajaran daring dari rumah kan. Betul. Nah, apa ya dan pastinya dari pembelajaran online ini banyak dampak negatif dan positif ya bagi siswa ini. Iya, iya. Jadi untuk agar pendidikan di Indonesia ini tidak terganggu, pemerintah memberi bantuan pulsa berupa kuota internet untuk mendukung kelancaran belajar daring bagi siswa. Terus yang kedua, pemerintah memberi bantuan dana BOS bagi sekolah yang tujuannya itu untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin, baik di sekolah negeri maupun di swasta. Lalu pemerintah memberi
fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi atau kurikulum darurat. Lalu pemerintah melakukan penyesuaian terkait pelaksanaan pembelajaran di zona kuning dan hijau dan khususnya untuk zona-zona yang atau bagi siswa-siswa yang sudah divaksin yang dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka tapi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu Baik. aja sih, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih untuk Mbak Aina dan kelompok 3 ya, anggota kelompok 3. Pak. Sangat, ya, Boleh saya tambahin pendapat saya nggak? silakan Mbak Chelsea. Saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah pada pasal 31 yang mengatur tentang pendidikan. Khususnya kebijakan pemerintah di masa pandemi ini, pemerintah benar-benar memberikan perhatian dengan mengeluarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, yaitu pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease. Maka seluruh kegiatan belajar dilaksanakan secara daring. Artinya meskipun secara daring kita tetap bisa belajar menuntut ilmu supaya apa yang menjadi cita-cita bangsa bisa terwujud, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara garis besarnya bahwa pemerintah terus berusaha apapun kondisinya tidak akan menghalangi anak bangsa untuk menuntut ilmu. Sekian aja, Pak. Baik, terima kasih Mbak Chelsiana yang sudah menambahkan ke pasal 31 ya. Jadi secara garis besar itu tetap pemerintah memperjuangkan istilahnya mengalokasikan dana ataupun memberi stimulus ya untuk kita di sektor, baik di sektor pendidikan, sektor sosial, dan sektor lainnya yang terdampak pandemi ya terutama. Itu kemudian saya sangat berterima kasih ya untuk atensi kalian, istilahnya sudah mampu mempresentasikan secara jelas, rinci, kritis dan edukatif, dan ini sangat memberi pembelajaran bagi kita semua. Oke, mari kita simpulkan bersama ya pada pembelajaran pada siang hari ini bahwa makna Pancasila sebagai makna pembukaan Undang-Undang Dasar dalam kaitannya kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi jika ditelaah secara rinci, secara detail, kita akan menemukan bahwa segala hal yang sudah pemerintah lakukan itu sesuai dengan undang-undang ya. Tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sudah kita bahas bersama, sudah kita presentasikan bersama ya tadi bahwa berbagai sektor sudah dibantu diberi stimulus agar sektor tersebut tetap berjalan ya. Contoh di sektor pendidikan itu walaupun masa pandemi COVID pada awal Maret 2020 itu diadakanlah pendidikan secara online atau daring seperti yang Mbak Aina dan Mbak Chelsea sudah utarakan tadi. Kemudian makna selanjutnya yaitu tentang makna pertama ya, alinea pertama itu bercerita atau terkait dengan kemerdekaan atau hak segala bangsa. Kemudian alinea kedua, kemudian poin keduanya yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sesuai dengan video yang pertama kalian simak tadi bahwa penjajahan itu merupakan hal yang sangat tidak dibolehkan ya seharusnya pada zaman sekarang pasti sudah dilarang atau ditolak seluruh negara-negara di dunia. Maka dari itu di Undang-Undang Dasar 1945 itu ditegaskan bahwa kita menolak dan ingin menghapuskan segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila yaitu peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian makna dari alinea kedua merupakan penghargaan atas perjuangan para pahlawan yang telah meraih dan mempertahankan kemerdekaan tentunya ya. Dengan penjajahan yang berabad-abad lamanya mulai dari Portugis, Belanda, Inggris maupun Jepang
itu sudah dilalui oleh para pahlawan bangsa kita, dan kita mencapainya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian poin keduanya, makna alinea kedua, yaitu adanya hasrat yang kuat untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Jadi kita mau seperti apa sih bangsa Indonesia itu? Nah, kalianlah sebagai generasi penerus yang akan menentukan arah negara Indonesia ke arah yang lebih baik atau stuck di sini-sini aja. Kemudian makna dari alinea ketiga, yaitu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, ya. Ini semua tercantum dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan oleh keinginan luhur. Nah, itu ya, sebagai bentuk bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Kemudian nilai moral selanjutnya yaitu bentuk pernyataan kembali proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian makna dari alinea keempat memiliki tujuan negara, ya, yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa tujuan negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya. Yang kedua ikut melaksanakan ketertiban dunia, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lantas apa kaitannya, Pak, dengan yang pembahasan di awal tadi, ya? Itu pasal-pasal yang sudah kalian presentasikan itu merupakan salah satu bentuk tujuan negara Indonesia, ya. Walaupun di masa pandemi kita tetap belajar, tetap bangsa Indonesia atau pemerintah yang sudah lakukan, yaitu tetap melaksanakan pembelajaran, walaupun pembelajaran itu secara daring atau online. Oke, ya, itu saja kesimpulan dari pertemuan pada siang hari ini, ya. Bapak mengucapkan terima kasih untuk kelas 9A yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan meet ini. Kemudian pada pertemuan selanjutnya Bapak ingatkan, ya, untuk mengerjakan dulu, ya, untuk evaluasinya kalian kerjakan UK 1 yang sudah Bapak lampirkan di classroom. Nanti bisa kalian cek. Di situ sudah terlampir Google Formulir untuk kalian kerjakan nomor 1 sampai 10 berbentuk pilihan ganda. Kemudian pada materi selanjutnya kita akan pelajari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Oke, itu aja mungkin dari Bapak. Jika ada kesalahan atau salah tutur kata, Bapak minta maaf, ya. Dan Bapak selalu mengingatkan untuk selalu disiplin terhadap prokes, ya. Jadi memakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Dan motivasi kalian, ya, untuk selalu menjaga kesehatan itu penting, ya. Kesehatan itu sangat penting. Apa saja yang sekarang kalian miliki, ya. Kalau untuk detik ini sampai dengan detik ini, kesehatanlah itu yang paling mahal, ya. Walaupun kalian di rumah memiliki Lamborghini misalnya, di rumah memiliki PS5 misalnya, atau segalanya, ya. Tapi yang paling penting di sini, yang paling berharga di sini adalah kesehatan. Maka dari itu Bapak sarankan atau Bapak himbau untuk kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Salah satunya cuci tangan, memakai masker, dan hindari kerumunan. Oke, itu aja dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Kemudian untuk penutupnya Bapak sampaikan, ya. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Aurela. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Mbak Aurela sudah menyempatkan atau atas atensinya. Oke, itu aja dari Bapak. Bapak tutup pada pembelajaran siang hari ini. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siap, Siang, Pak. Pak.